Kami rakyat Indonesia yang bermukim di kawasan timur Indonesia mengharapkan Aremania, bonek, dan supporter lainnya yang ada di Surabaya datang beramai-ramai ke Stadion Bung Tomo untuk mendukung timnas skuad Garuda Nusantara usia 19 tahun yang akan berlaga di partai semifinal menghadapi Malaysia. Yang kita harapkan adalah kemenangan. Untuk itu, ciptakan supporter yang santun di Stadion Gelora Bung Tomo. Bukankah supporter adalah pemain ke-12? Kita akan nantikan partai semifinal Indonesia melawan Malaysia. Pertandingan partai terakhir di grup C ketika Malaysia menghadapi Filipina berakhir dengan skor imbang, dan ini menjadikan Malaysia sebagai juara grup C, sementara Thailand menjadi runner-up terbaik pada perhelatan AFF ASEAN Boys Championship 2024 ini. Indonesia akan menghadapi Malaysia di babak semifinal, sementara di semifinal lainnya Thailand akan menghadapi Australia. Indonesia melawan Malaysia adalah pertandingan tentang sesuatu. Sesuatu apa itu? Tentang sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dibilang musuh bebuyutan bukan. Dibilang pertandingan negara serumpun juga bukan. Kata siapa kita serumpun? Akan terjadi pertandingan yang super sangat sengit karena tentang gengsi, tentang balas dendam, tentang siapa sebenarnya raja sepak bola di Asia. Siapapun menang, siapapun yang kalah, berhasil menunaikan tugas dengan semestinya bisa mencapai babak semifinal. Tapi harapan besar kita adalah Indonesia menjadi finalis pada perhelatan ajang AFF ASEAN Boys Championship musim atau tahun ini. Menghadapi Malaysia, ketika kita akan kalah, perang netizen pasti akan terjadi, perang yang ramai. Sementara kalaupun kita menang, hidup akan lebih damai. Jadi kita berharap Indonesia menang, dan kita berharap Malaysia bukan mengalah tapi harus dikalahkan. Netizen pencinta sepak bola Malaysia sudah sesumbar-sesumbar, mereka sangat menginginkan pertandingan Indonesia melawan Malaysia. Apa yang mereka inginkan? Dari hasil ulik-ulikan, pencinta sepak bola Malaysia itu menginginkan pertandingan itu karena mereka, kalau dibilang sombong, tidak. Tinggi hati juga tidak. Tapi mereka pengen membuktikan bahwa sepak bola mereka lebih baik daripada sepak bola Indonesia. Dan yang sempat kita tangkap, mereka terus bercakap bahwa kita adalah negara serumpun. Hey! Kata siapa kita negara serumpun? Yang benar itu negara tetangga yang suka maling, itu yang benar. Kita sudah terlalu lama juga dipandang enteng oleh negara tetangga kita. Dan untuk itu netizen Indonesia harus bersatu. Jangan kita lengah dengan kata-kata serumpun, karena negara itu lebih banyak dihuni oleh kaum mata sipit dan orang-orang Bangla. Kita harus meneguhkan kekuatan dan persatuan kita. Kita harus ingat, mereka mengaku negara serumpun. Yang serumpun itu saudara-saudara kita di kawasan barat sana, saudara-saudara kita di Kepulauan Riau, Melayu, Deli. Itu yang serumpun. Kalau Indonesia, kita tidak serumpun, kita berbeda. Mereka itu berjiwa apa ya? Jiwa yang sudah turun-temurun. Karena kemerdekaan mereka adalah sebuah hadiah dari negara Inggris. Jadi jangan bilang kita serumpun. Jangan pernah kita mengakui bahwa kita negara serumpun. Mereka itu negara tetangga tapi suka maling. Seni budaya kita dicapok dan diakui oleh budaya mereka. Dan itu sudah lama terjadi dan terulang lagi. Olehnya kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, dengan kejadian sepak bola ini kita harus bersatu. Baru kali ini konten yang begitu ekspresif ya.
Tapi benar, nanti ya kalau kejadian pertandingan semifinal, mari kita beramai-ramai mendukung, menciptakan suasana neraka bagi tim lawan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Berikut ini kita akan menyimak ulasan dari channel Indonesia Raya. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya Malaysia itu mengakui kita adalah negara serumpun. Kata siapa kita serumpun? Kalau dilihat lebih dalam, negara Malaysia itu bangsa Melayunya mungkin sudah separuh, bahkan dikikis oleh warga Bangla yang terus berdatangan. Bangsa Bangla, India, dan Tionghoa selalu datang dan memperkaya alam Malaysia sana. Jadi jangan bilang kalau kita serumpun, ya mungkin serumpun sekabupaten atau sekecamatan ataupun sekampung durian runtuh. Jangan disamaratakan bahwa kita serumpun. No. Kita akan saksikan ulasan dari Indonesia Raya berikut ini. Siradana angkat bola. Masih ada Thailand, sikat. Oh, selesai sudah pertandingan ini pemirsa, dan bisa dipastikan maka Malaysia yang akan menjadi juara grup ya, dan akan berhadapan dengan Indonesia hari Sabtu. Begitulah, tim nasional Malaysia dipastikan akan menantang tim Garuda Muda pada babak semifinal Piala AFF tahun 2024. Tim negeri Kasino lolos ke semifinal dan menjadi juara grup C setelah menahan imbang Thailand dengan skor 1-1. Dua tim lain yang akan bertanding di semifinal kejuaraan usia di bawah 19 tahun itu adalah Australia menghadapi Thailand. Pertandingan Indonesia dan Malaysia tentu bakal berlangsung seru dan telah ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola kedua negara. Apalagi Malaysia tampaknya disokong oleh pemain keturunan Bangladesh atau India yang hebat. Walau selama ini kaum Melayu kurang suka pada orang Bangladesh dan kaum India, tampaknya mereka tak peduli dan tetap menyokong tim Harimau Muda. Yang kurang suka terhadap orang Bangladesh mungkin hanya para pemuda Malaysia. Sedangkan gadis-gadis Melayu Malaysia banyak yang nikah dengan Bangla. Nah, penggemar sepak bola Malaysia tentu berharap prestasi tim sepak bola U19 tersebut bisa menjadi obat pelipur lara. Sebab, sepak bola Malaysia sekarang memang sedang terpuruk. Tim senior mereka ditinggalkan oleh pelatih Kim Pan-gon. Selain itu ada juga kasus gaji pemain liga yang belum dibayar, serta kasus penyiraman air keras. Sebelumnya netizen kedua negara memang sudah menanti pertemuan antara tim Indonesia dan Malaysia tersebut. Seperti biasa, orang Malaysia suka menyebutnya sebagai pertandingan atau perlawanan serumpun. Dan istilah serumpun itulah yang ditentang habis oleh netizen Indonesia. Marilah kita simak video berikut ini. Tak sabar nak tengok Malaysia lawan Indonesia. Ini adalah perlawanan yang sangat-sangat sengit. Sebab apa? Sebab of course Malaysia dan Indonesia serumpun kan? Of course tidak. Tak sabar nak tengok Malaysia lawan Indonesia. Perlawanan seterusnya Malaysia menentang Thailand. Kalau Malaysia menjadi juara kumpulan C, beliau akan bertemu dengan Indonesia. Kalau beliau kalah menentang Thailand, beliau akan lawan dengan Australia. So ini adalah perlawanan yang sangat-sangat sengit. Sebab apa? Sebab of course Malaysia dan Indonesia serumpun kan? Of course nak tengok sangat-sangat Malaysia dapat lawan Indonesia. So harap-harap kita doakan untuk 27 hari bulan ni. Kita setuju, pertarungan pada hari Sabtu nanti akan berlangsung sengit. Tapi netizen Indonesia sama sekali tidak setuju dengan sebutan serumpan serumpun. Sebab, konsep di Malaysia sebenarnya Melayu palsu. Semua suku dari Nusantara disebut Melayu. Adapun di Indonesia, Melayu adalah nama suku. Melayu palsu di negeri kasino tersebut juga biasa disebut Melayu British. Karena memang penjajah British lah yang menciptakan istilah Melayu palsu itu, demi membedakan dengan kaum Cina dan India.
Jadi, istilah serumpun tidak ada gunanya dan malah membingungkan. Orang Jawa seperti Awang Sarian disebut Melayu di Malaysia. Lalu, bagaimana bisa Awang Sarian disebut serumpun dengan suku Melayu asli di Sumatera? Selain itu, konsep kemelayuan di Malaysia bersifat rasis karena terlalu mengagung-agungkan Melayu. Adapun Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan persamaan hak. Karena itulah banyak sekali komentar netizen Indonesia yang menolak keras sebutan serumpun. Inilah beberapa di antaranya. Ada yang menolak keras dengan mengatakan, serumpun bapak kau. Ada lagi yang mengatakan, jangan kepedean, kalian serumpun dengan jepun ijo Bangla. Nikmati romantisme kalian. Lalu, ada lagi yang komentar, maaf Neng, kita bukan serumpun. Kata serumpun hanya untuk mengklaim budaya Indonesia. Ada juga yang bilang, serumpun dari Hong Kong. Tidak semua orang Indonesia setuju dengan kata-kata serumpun. Kemudian, ada yang menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia berbeda. Dan ada pula yang mempersoalkan sikap kaum Melayu Malaysia yang bersikap rasis terhadap orang Papua. Ada lagi yang berkomentar, jiran atau tetangga betul. Tapi bukan serumpun. Karena Indonesia mempunyai Papua dan berbagai suku lain. Itulah penolakan netizen Indonesia terhadap istilah serumpun. Dalam banyak hal, istilah serumpun dipakai kaum Melayu negeri Kasino agar mereka bisa mencuri budaya Indonesia. Contohnya alat musik angklung yang diklaim sebagai alat musik Melayu Malaysia. Itu karena suku Sunda pun dianggap sebagai Melayu. Nah, berikut ini videonya. Beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus. Kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus. Kill this love. Itu antara sebahagian daripada rakaman daripada sendiri lah bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Okey ya, tanya okey ya. Okey. Itulah contoh pencurian budaya dengan dalih serumpun. Selanjutnya, marilah kita simak pembahasan Bang Win Wan Nur mengenai istilah serumpun tersebut. Tapi saya yakin, lebih dari 80% rakyat Indonesia tidak suka, tidak melihat secara positif, hanya melihat sisi negatif dari konsep bangsa serumpun ini. Karena kita tidak pernah punya kesan positif apapun tentang konsep bangsa serumpun ini. Gitu. Yang ada kita merasa konsep bangsa serumpun ini yang membuat kita dimanfaatkan, membuat produk-produk budaya kita diambil seenaknya oleh Malaysia tanpa usaha, karena mereka memang punya reputasi seperti itu. Karena mereka adalah bangsa yang terbiasa dihidangkan, mendapatkan sesuatu tanpa perlu bekerja keras seperti kemerdekaan mereka. Sehingga mereka tidak bisa menghargai bagaimana kerja keras dari bangsa kita atau bangsa lain untuk menghasilkan sebuah produk budaya. Ya, contohnya itu Profesor Abdul Mu'ati Ahmad dengan santainya dia bilang bahasa Indonesia itu nggak ada. Sebuah komentar yang sangat mengena dengan situasi ini datang dari salah seorang penonton channel ini yang di sini dia tulis bernama Ingat-ingat 8800. Dia katakan, saudara sebangsa kita ini mengatakan dari tahun 1928 saat Sumpah Pemuda hingga saat ini tahun 2023, bahasa Indonesia sudah berusia kisaran 95 tahun. Selama itu, para pejuang bahasa Indonesia telah berkorban banyak, baik dari segi materi maupun waktu, dan kesungguhan pikiran untuk terus membenahi bahasa Indonesia, agar terus bermartabat. Profesor Malaysia sekarang ujuk-ujuk datang mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu.
Apakah sikap dan tindakan Profesor Malaysia ini pantas sebagai bagian penting dari bangsa Malaysia yang bermartabat? Sungguh aneh tapi nyata. Itulah kenyataannya. Oke. Tapi itulah sepak bola dan inilah kehidupan. Mungkin saat ini kita ada di atas angin dan roda kehidupan pasti akan berputar. Kita kadang di atas, kadang juga di bawah. Kita nggak boleh juga memandang tim dari negara tetangga yang ngaku-ngaku itu sebagai musuh bebuyutan, tapi kita harus mengakui bahwa kita juga banyak dibantu oleh negeri tetangga. Ya, contohnya seperti artis-artis kita banyak ngameng di sana, banyak melakukan konser-konser di sana, konser musik, konser pertunjukan di sana. Lalu juga banyak juga konten kreator Malaysia yang banyak di-subscribe oleh netizen-netizen Indonesia. Jadi kehidupan itu ya memang saling menguntungkan. Jadi kalaupun ekspresi yang di awal tadi itu mencerminkan apa? Itu mencerminkan budaya orang Indonesia. Sebenarnya keras-keras di awal, tapi di akhir episode pasti akan juga lembut dan bisa bersikap bersahabat. Demikian ulasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Tapi kita terus berharap Indonesia harus membawa kemenangan untuk tim U19 menghadapi Malaysia nanti. Apalagi ya? Ya itu, Google berkantor di Malaysia, Google se-Asia Pasifik. Jadi kalau surat-surat mengenai apapun itu ya dikerjakan di Malaysia. Takutnya nanti kita dibekukan channel YouTube kita. Sudahlah. Terima kasih sudah menyimak konten Dedi Sapa Teman kali ini. Kita berharap lagi. Kita sangat berharap Indonesia bisa menembus babak final karena kita sebagai tuan rumah pada perhelatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.